Vanessa terdiam, kebisuan tengah melandanya. Wanita itu tidak yakin apa yang membuat dia bisa berakhir di tempat ini saat yang seharusnya ia lakukan adalah berada di tengah laut menikmati liburan musim panas dengan kekasihnya, James. Tapi lihatlah dia sekarang, berdiri bagai orang bodoh di depan seorang pria yang bahkan tidak mau menatapnya. Pria tampan itu bahkan tampak tidak sudi mengalihkan tatapan ke arah Vanessa. Sialan. Vanessa sendiri memperhatikan penampilannya. Dia merasa baik-baik saja dengan itu, meski lekuk tubuhnya tampak tercetak jelas dari kain tipis sedikit basah yang ia kenakan. Lalu kenapa pria yang tidak dikenalnya ini membenci penampilannya dengan mata yang seolah merendahkan? Vanessa rasa ia sudah salah masuk ke salah satu pintu hotel tempatnya menginap dengan James semalam. Karena begitu ia terbangun dari tidurnya setelah semalaman bercinta habis-habisan, ia sudah ada di tempat ini. Tempat yang berbeda dari hotel tempat ia menginap. Tapi mana mungkin itu terjadi? Dia tidak punya kemampuan untuk time travel ke tempat lain dalam satu kedipan mata. Jelas-jelas dia juga belum amnesia. Semalam dia masih tertidur dalam pelukan James setelah percintaan panas mereka. Dan pagi ini, seseorang membangunkannya dengan mengguyurkan air ke wajahnya hingga dirinya basah kuyup lalu menyeretnya ke hadapan pria angkuh tak tahu diri yang sedari tadi hanya diam dengan raut mengintimidasi. Sid, apa mungkin dia diculik? Ah! Vanessa mendesah panjang. Sejak tadi keheningan menyelimuti mereka berdua membuat wanita itu mulai menguap bosan dengan otak kosong. Sejak kapan dia sudah berada di tempat ini? Siapa yang menculiknya? Dia tidak ada bayangan sama sekali. Di mana surat wasiat Regan yang asli? Akhirnya setelah cukup lama terdiam pria itu bersuara, tanpa menatap ke arah Vanessa. Surat wasiat Regan. Surat wasiat. Oh, astaga. Otak Vanessa mulai loading, jadi pria itu membawanya ke tempat ini hanya untuk menanyakan surat wasiat itu. Di mana kau sembunyikan surat wasiat itu? Ulang pria itu sekali lagi. Kau menculikku hanya untuk menanyakan itu. Siapa sebenarnya yang menyuruhmu? Balas Vanessa balik bertanya dengan raut kesal. Wanita itu sedikit menggertakkan giginya, merasa terganggu dengan kenyataan yang ia hadapi sekarang. Ternyata dia tetap saja tidak bisa melarikan diri dari jerat keluarga Regan meski ia berusaha untuk menghilang. Kau sungguh wanita pemberani, puji pria itu penuh sindiran. Kau datang ke keluarga Regan dan mengaku sebagai ahli warisnya dengan menawan ahli waris yang sebenarnya. Dan sekarang menyembunyikan surat wasiat itu. Kening Vanessa mengernyit dalam, kau orang suruhan Kenrick. Pria itu berdiri membuat Vanessa sedikit memundurkan tubuhnya. Rasanya untuk sekarang ini ia ingin berjarak sejauh mungkin dengan pria di hadapannya itu. Wajah dingin tanpa ekspresi dengan raut mengintimidasi yang kental membuatnya merasa sedikit terancam. Jawab pertanyaanku. Aku sudah membayar mahal untuk itu. Termasuk membeli kekasihmu yang brengsek itu. Vanessa melotot. Menatap pria itu seolah sosok di hadapannya adalah sosok benda tak kasat mata, kau membeli kekasihku. James. Kau pikir untuk apa James mendekatimu? Siapa kau? Hanya seorang penipu kecil yang bermain-main dengan kami, ucap pria itu lagi. Dengan nada merendahkan dan jelas menghina. Vanessa harus menelan ludahnya beberapa kali, mata perempuan itu nanar menatap tempat keluar. Sialan. Dia dijebak. Kenapa dia tidak sadar sejak kemarin dengan keanehan yang didapatnya? James. Pria itu tiba-tiba datang dengan menawarkan sejuta kenikmatan. Lalu berpura-pura simpati padanya kemudian mengajaknya kabur ke luar negeri dengan membawa semua aset berharga yang masih berada di tangannya. Dan dengan bodohnya ia menitipkan semuanya pada James. Brengsek. Tidak semua pria bermulut manis bisa dipercaya. Harusnya dia lebih curiga dengan mulut manis penuh bisa dari seorang pria yang datang merayunya dengan tiba-tiba. Dan sekarang, Vanessa, kau sudah tidak memiliki apa-apa lagi.
Double seat. Kau tidak ingin memberikannya padaku. Pria itu membentangkan tangannya, membuat Vanessa bergidik. Kekasihku yang membawa semua aset berhargaku, tapi tidak ada surat wasiat itu di dalamnya, Vanessa berusaha menjelaskan. Setidaknya ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan mencari James dan membuat perhitungan dengannya. Setelah terlebih dahulu bisa kabur dari pria ini tentunya. Kau menyembunyikan surat wasiat itu di mana? Aku. Vanessa menunjuk dirinya sendiri dengan terkekeh pelan, aku tidak pernah menyembunyikannya. Pengacara Regan yang menyembunyikannya. Dan aku bahkan tidak menemukan Mar Tomlinson saat ini berada di mana. Sedang pengacara Chandra Dinata, Mar Rajendra Dutta sudah tewas. Itu pun tidak ditemukan surat wasiat itu bersamanya. Seorang penipu tetaplah penipu. Aku tidak akan percaya semua ucapanmu. Suara tajam penuh intimidasi itu hampir membuat Vanessa terjengkang. Dia tidak percaya ada orang yang bisa berkata sekasar itu padanya. Apalagi bagai mata yang seolah bisa membelah tubuh Vanessa menjadi dua bagian. Katakan. Atau aku akan membunuhmu pelan-pelan. Vanessa beringsut mundur ke belakang. Ia paham, situasi yang sedang dirinya hadapi saat ini adalah buruk, dan semakin bertambah buruk saja setiap detiknya. Aku benar-benar tidak mengetahui surat itu ada di mana. Sepertinya Anda salah paham. Saya harus segera pergi. Vanessa sudah mengambil langkah memutar untuk pergi. Entah kemana saja asal jauh dari pria yang tampak berbahaya itu. Tapi perempuan itu terpaksa harus berhenti saat lengannya ditarik kasar oleh pria itu. Sontak tubuhnya menegang dengan jantung yang berdegup kencang. Kau pikir kau bisa lari? Sekali kau melangkah lewat pintu rumahku maka selamanya kau tidak akan bisa pergi tanpa seizinku, penipu. Vanessa menggigit bibir bawahnya kasar. Tanpa pria itu perlu berkata, Vanessa tahu kalau pria itu sangat membencinya hanya dari tatapan matanya saja. Bahkan mungkin pria itu juga jijik melihatnya di sini. Tapi entah mengapa pria itu menahannya. Padahal, menilik keadaan Vanessa sekarang, harusnya pria itu sudah tahu, dia sudah tidak punya apa-apa, selain baju tidur tipis yang melekat di tubuhnya. Sementara seluruh barang-barangnya dibawa pergi oleh James. Pria itu mendengkus kasar. Mata hitam tajamnya memperhatikan bagaimana tubuh Sintal dalam dekapannya meronta melepaskan diri. Setidaknya perempuan itu sudah tidak lagi bersuara setelah ia memberikan pukulan kasar di pipi. Ia tidak akan membiarkan perempuan ini bebas. Dia sudah membayar mahal untuk mendapatkan perempuan ini dari lelaki brengsek macam James. Ia juga sudah bersusah payah membawa perempuan itu hingga sampai ke tempat ini. Kamu salah menangkapku. Aku tidak membawa surat wasiat itu. Sungguh. Vanessa kembali bersuara. Tampak tersiksa dengan cekalan pria itu yang kini menyeretnya ke sebuah ruangan yang lebih besar dari sebelumnya. Aku mohon lepaskan aku. Aku benar-benar tidak mengetahuinya. Pria itu hanya diam dengan rahang mengeras. Tangan besarnya masih mencengkeram kuat lengan Vanessa. Tidak membiarkan perempuan itu lepas walau ia tahu, perempuan itu tidak akan bisa pergi kemanapun dalam keadaan mengenaskan seperti itu. Beberapa belokan telah mereka lewati, dan mereka sampai pada satu pintu dengan ukiran aneh yang membuat pintu itu berbeda dengan pintu yang lain. Ukirannya terbentuk melingkar seperti lidah ular tapi memiliki kesan yang lebih menakutkan. Pria itu membuka pintunya dan membawa Vanessa masuk ke dalam, melihat perempuan itu yang kini terdiam memperhatikan seisi kamar. Bibir pria itu melengkung samar. Sepertinya ia sudah mempersiapkan kamar ini untuk Vanessa. Kamar yang akan membuat wanita itu gila setiap detiknya. Bagaimana tidak, kamar itu sepenuhnya putih dengan hanya memiliki satu ranjang yang juga berwarna putih. Ada beberapa bingkai lukisan di dinding, tapi lukisan itu bukan hanya sekadar lukisan. Lukisan menyeramkan itu membuat Vanessa mau tak mau mengalihkan pandangan. Menatap kemana saja asal tidak ke arah lukisan itu.
Kemari, kau. Vanessa menjerit, ketika dengan tiba-tiba pria itu kembali menarik keras tangan rapuhnya dan menjatuhkannya di atas ranjang. Menyeringai sinis saat perempuan itu beringsut sejauh mungkin darinya. Tampak raut ketakutan di wajah perempuan itu membuat pria itu mengibir. Dia berjalan mendekat dan membiarkan satu lututnya bertumpu pada bibir ranjang. Vanessa yang melihatnya seperti itu langsung meloncat turun dari atas ranjang, tapi dengan cepat pula pria itu meraih pergelangan kakinya. Tarikan kuat dilakukan pria itu untuk mendekatkan tubuh mereka membuat Vanessa sontak meremang. Perempuan itu menelan ludahnya. Membuat pria brengsek itu tersenyum senang dengan apa yang sudah dilakukan perempuan itu. Vanessa memang pantas ketakutan. Perempuan jalang itu memang pantas mendapatkan ganjaran setelah apa yang dia lakukan. Pria itu menyingkirkan anak rambut Vanessa yang keluar dari ikatannya. Membiarkan Vanessa merasakan tangannya yang secara sengaja menyentuh pipi dan lehernya. Perempuan itu menutup matanya. Rasa takut menyergap kuat membuat pria itu mendengkus keras dengan perasaan girang. Dilihatnya bibir yang tanpa polesan warna itu bergetar. Bahkan tubuh perempuan itu gemetar. Perempuan itu benar-benar ketakutan tanpa dibuat-buat. Pria itu tersenyum smirk. Hendak kembali maju untuk meraih bibir Vanessa, tapi dia memutuskan untuk berhenti di saat terakhir. Cukup. Untuk kali ini ia merasa sudah cukup. Ketakutan perempuan itu membuat dia tidak tahan. Ketakutan itu sangat mengganggunya hingga pria itu menghempaskan kaki telanjang Vanessa begitu saja. Pria itu menjauh dan berdiri di samping ranjang. Melihat perempuan itu yang masih terpejam kuat dengan rasa takutnya seolah dunia akan runtuh jika dia membuka mata. Pria itu mengepalkan tangan. Beberapa detik dalam pertimbangan, akhirnya pria itu memutuskan berbalik pergi. Meninggalkan Vanessa yang masih memejamkan matanya erat-erat, enggan untuk melihat wajahnya yang menyeringai buas. Ditutupnya pintu kamar itu dengan keras. Pria itu menatap pintu yang tertutup dengan dengkusan marah. Perempuan sialan. Kali ini ia membiarkan perempuan itu selamat. Entah lain kali. Tuan, Nyonya Savea menghubungi Anda. Suara pelayan pribadinya membuat pria itu mengalihkan pandangan. Baik. Katakan padanya aku akan menghubunginya nanti. Kali ini aku punya tangkapan spesial untuknya. Perintah pria itu sambil kembali menatap pintu di mana Vanessa ada di dalamnya. Ah. Raina menjatuhkan dirinya di dada Kenrick dengan menyembunyikan wajahnya di lekukan leher pria itu. Kenrick memeluknya dengan memberikan ciuman hangat di pelipis Raina. Napas keduanya saling bersahutan dengan keringat yang membasahi tubuh mereka berdua pagi ini. Kau sangat luar biasa hari ini, baby. Kenrick mempererat lingkaran kedua tangannya pada punggung polos Raina. Kau yang membuatku seperti ini, keke wanita itu sambil mendongakkan wajahnya sedikit. Kenrick tersenyum sembari mengecup bibirnya lembut. Kapan kau akan mengatakannya pada Rose tentang pernikahan kita, sweetheart? Kenrick menunduk menatap Raina dengan menuntut jawaban. Sahabatmu itu pasti akan membunuhku jika dia mengetahui pernikahan kita dari orang lain. Raina membalas tatapan Kenrick, hari ini. Mereka akan kembali ke Jakarta hari ini, tapi aku akan tetap di sini bukan? Balas Raina dengan datar tapi pipinya bersemu merah. Tentu. Kau harus selalu bersamaku mulai hari ini dan seterusnya. Aku ingin kita secepatnya pergi honeymoon dan menghabiskan setiap detiknya hanya berdua. Aku ingin menebus waktu 1 tahun tanpa kehadiranmu, sayang. Kenrick tersenyum simpul. Raina mengangkat kepalanya hingga wajahnya berada di atas wajah Kenrick. Kita akan pergi honeymoon. Kemana? Kau bisa tentukan kau ingin pergi kemana? Kenrick mengerling menggoda. Sungguh. Yep. Kalau begitu aku ingin ke Venesia. Kenrick mengecup lembut bibir Raina, kenapa kau ingin ke sana? Venesia adalah kota paling romantis di dunia, Kenrick. Selain Paris tentunya. Aku ingin mengunjungi St. Mark's Square seperti Doges Palace,
museum Korer, dan objek wisata menarik lainnya dengan naik gondola berdua. Kenrick kembali tersenyum, menangkup kedua pipi Raina dan mendaratkan ciuman lembut pada bibirnya. As you wish, baby. Aku akan meminta John untuk mengurus keberangkatan kita secepat mungkin. Tidak hanya Venesia, kita akan mengelilingi Italia dengan Yah. Apa kau suka? Raina tersenyum, ia mengecup bibir Kenrick. Pria itu balas mengecupnya namun tengkuknya ditahan oleh Raina, dan kecupan itu pun berubah menjadi luwatan liar. Raina dan Kenrick sama-sama terkekeh di tengah-tengah ciuman mereka berdua. Keduanya kembali saling berciuman semakin dalam. Aku sangat mencintaimu. Kenrick hanya mengusap pipi Raina tanpa menjawab, kemudian ia kembali mencium bibir Raina dengan senyum di bibirnya. Lama-lama bibirku bisa bengkak, sayang, keluh Raina setelah ciuman keduanya terlepas. Ia memeluk leher Kenrick dan kembali menyerukan wajah di sana. Kenrick terkekeh, kalau begitu istirahatkan bibirmu. Jangan terlalu memancingku. Apa menurutmu aku seperti wanita murahan yang selalu mudah tergoda jika bersamamu? Kau pasti berpikir sekarang aku. Ucapan Raina terpotong oleh telunjuk Kenrick yang menempel di bibirnya. Keduanya pun saling menatap satu sama lain dengan tatapan yang sulit diartikan. Kau adalah istriku, Raina Regan. Aku akan sangat bahagia jika kau tergoda dengan suamimu sendiri. Jujur, aku juga selalu tergoda jika berdekatan denganmu. Sungguh. Apa kau juga akan tergoda dengan wanita lain? Cerca Raina kemudian. Kenrick mengusap lembut rambut Raina sebelum menimpali, tidak akan pernah. Tempatmu di hatiku lebih dari mereka, Raina. Kenrick mencium leher Raina sekilas. Kau berbeda. Raina menahan senyum dengan wajah merah padam, jantungnya berdetak tidak seirama mendengar pernyataan Kenrick, itu berarti kau menganggapku istimewa. Kau memang sangat istimewa, sayang. Bibir Raina terangkat ke atas dengan sendirinya, senyumnya merekah. Sementara Kenrick menatap bibir Raina intens dan secara perlahan kembali mendekatkan bibirnya pada bibir istrinya. Keduanya pun saling berciuman dengan mesra, saling melumat, mengulum dengan senyum manis dari bibir Raina. Kenrick, au. Pekik Raina terkejut ketika dengan tiba-tiba Kenrick membalik tubuhnya dengan sekali hentak dan kini pria itu memerangkap tubuhnya dari atas. Kenrick, apa yang kau lakukan? Kenrick menyingkap rambut Raina ke samping. Kemudian ia mulai menempelkan bibirnya pada leher istrinya. Pria itu semakin semangat menjelajahi leher jenjang itu dengan beberapa kiss mark yang dengan sengaja ia berikan. Ronde kedua, sayang. Kenrick menyeringai nakal. 3, ralat Raina dengan tertawa. Aku mau 3. Kenrick terkekeh kecil dengan sikap Raina yang sudah mulai berani menggodanya. 4. Oh, no. Stop it. Aku bisa mati kelelahan, Kenrick. Terlambat. Kenrick sudah melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Dan kembali, kamar hotel mereka dipenuhi oleh deswahan dari Raina dan ruangan tertahan dari Kenrick. Raina dan Kenrick sudah berada di atas Superiah sekarang. Siang itu juga setelah mengabarkan pernikahan mereka, dan mengantarkan Rose serta semua tim manajemen desainer Rancy Andreana ke bandara, mereka berangkat ke Venesia. Kini mereka berdua sedang menikmati indahnya pemandangan dari kolam renang yang sudah didekorasi dengan sangat cantik dan elegan di atas Superiah milik Kenrick yang benar-benar mewah seperti di film-film yang pernah Raina tonton. Tidak hanya itu, kendaraan mewah di atas laut itu memiliki fasilitas yang sangat lengkap mulai dari helipad, tempat hiburan, memiliki 6 kamar termasuk kamar utama, 1 kabin VIP, 2 kabin ganda, 3 kabin triple, dan 2 kabin twin. Sepertinya Kenrick tidak pernah main-main dengan apa yang pria itu miliki. Dan kini suaminya itu tengah berjemur dengan hanya mengenakan celana pantainya saja. Matanya terpejam di balik kacamata hitam yang pria itu kenakan. Sementara Raina sedang mengusapkan sunblock ke seluruh tubuhnya. Ia mengenakan bikini bermodel 2PHS yang sangat seksi.
Mereka berdua sedang berada di tengah pantai Scala dei Turchi, pantai yang terkenal indah karena panorama tebing batu yang memesona di sepanjang bibir pantai yang terletak di Pulau Sicilia, Italia. Rencananya setelah menghabiskan waktu di Laut Scala dei Turchi, mereka berdua akan melanjutkan ke Venesia. Menikmati indahnya kota paling romantis di dunia dengan menaiki gondola. Raina tidak menyangka, jika Kenrick akan benar-benar mengajaknya ke Venesia. Harus dia akui, bahwa pria itu tidak pernah main-main dengan ucapannya. Butuh bantuan, sayang? Tanya Kenrick tanpa menoleh pada Raina yang tampaknya kesulitan memberikan sunblock pada punggungnya. Tidak. Aku bisa sendiri, sayang. Bohong, jelas saja Raina sangat sulit memberikan sunblock di area punggung. Tapi Raina tidak ingin Kenrick membantunya, karena ia yakin pria itu pasti akan melakukan hal yang lainnya. Bukannya berpikiran buruk, tapi semenjak menikah, pria itu semakin tidak tahu diri dengan selalu mengusik dirinya setelah bersikap manis pada awalnya. Ia tidak ingin terjebak. Jelas-jelas kau butuh bantuan, sayang. Kenrick. Seru Raina ketika tiba-tiba pria itu sudah merebut sunblock dari tangannya. Entah sejak kapan pria itu beranjak dari kursi berjemurnya, dan kini Kenrick sudah duduk di pinggir kursi miliknya. Berbaliklah, perintahnya datar. No. Aku bisa melakukan sendiri. Berbalik, sayang. Baiklah. Baiklah. Gerutu Raina sembari memutar tubuhnya membelakangi Kenrick. Jangan menatapku seperti itu. Aku hanya menatap istriku. Au. Apa yang kau lakukan? Raina menahan pekikannya ketika tiba-tiba tali belakang bra miliknya terlepas. Tali bikinimu menghalangi. Alasan. Kau tidak percaya padaku. Itu karena otakmu akhir-akhir ini sangat mesum padaku, Kenrick. Tidak hanya akhir-akhir ini. Tapi dari dulu, sayang. Refleks Raina memutar kepalanya ke belakang. Apa? What? Kenrick mengangkat satu alisnya dengan bibir berkedut menahan senyum. Kau sangat menyebalkan, Raina menampilkan senyum yang dibuat-buat. Kemudian memutar kepalanya kembali ke depan. Kenrick terkekeh pelan. Pria itu tidak membalas gerutuan istrinya. Ia mulai menuangkan sunblock ke telapak tangannya dan mengusapkannya pada punggung polos istrinya. Raina memejamkan matanya. Ia terlena dengan setiap sentuhan pria itu yang menghanyutkan di sekujur tubuhnya. Kau menikmatinya? Tanya Kenrick dengan suara parau. Tengkuk Raina meremang merasakan hembusan napas lembut dari Kenrick yang menyusuri setiap jengkal lehernya. Raina melenguh. Kenrick tersenyum kemudian meraih dagu Raina dan mendaratkan ciuman di bibir tipis istrinya. Sepertinya kita butuh kamar, gumam Kenrick di sela ciumannya membuat Raina terkekeh pelan. Kau keterlaluan. Bukankah itu yang seharusnya kita lakukan waktu honeymoon? Kenrick. Raina mencubit lengan keras pria itu. Wajahnya luar biasa panas karena malu. Jangan keterlaluan. Seolah tidak peduli, Kenrick terbahak lalu mengangkat tubuh istrinya. Tiba-tiba ia berhenti dengan keningnya berkerut, urung masuk ke dalam kamar mereka saat mendengar suara bergemuruh dan angin kencang di atas kepala mereka berdua. Kenrick dan Raina pun sama-sama menengadahkan kepala mereka ke atas. Helikopter. Siapa? Gumam Raina di telinga Kenrick. Sialan. Edward. Apa? Raina menoleh cepat pada Kenrick yang dengan santai kini menurunkan tubuhnya dan membenarkan kembali tali bikini miliknya. Setelah selesai Kenrick berbalik untuk melihat si pemilik helikopter yang kini sudah mendarat di helipad yang terletak persis di seberang kolam renang. Tak lama kemudian Adelard dan Edward turun dengan cengiran lebar. Apa kami mengganggu? Tanya Ed sambil berteriak kencang. Mengalahkan deru baling-baling helikopter yang belum sepenuhnya berhenti. Kenrick tersenyum masam. Raina melirik dan mengulum senyumnya. Kalian membuatku mandi air dingin, BRENGSEKI, teriak Kenrick seraya mengacungkan ibu jarinya dan tanpa aba-aba pria itu melompat ke dalam kolam renang. Well, padahal kau hanya memerlukan kamar, men, sarkas Edward yang ditimpali dengan kekehan pelan Adelard.